Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Nah, ya, di rumah bersama dengan Bapak Ibu, ya. 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 Nah, jadi ini pertama kali bertemu kan kita di sini. Saya Pak Reski Indrawan, biasa dipanggil Pak Reski, mahasiswa yang sedang melakukan PLP di SD Negeri nomor 1. Dan ini akan melakukan pembelajaran terbimbing dan dibimbing oleh Bu Berne. Seperti itu ya. Untuk pertama kali tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mari kita kenalan dulu. Nama saya Pak Reski Indrawan, dipanggil Pak Reski, asal dari Kendal. Ya, tepatnya di Desa Meteseh, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal. Itu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun ini sudah hampir menjelang siang ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya dalam pembelajaran ini kita diberi kepahaman dan juga kelancaran. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat kita dan juga sebagai warga negara Indonesia, ayo kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lagu apa, anak-anak? Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya. Nanti tidak usah nyalakan mic, tapi silahkan bersuara, tidak apa-apa. Suara apa supaya nanti suaranya kita tidak bertabrakan. Bentar ya, ini Bapak cek sound dulu. Sudah terlihat? Sudah terdengar belum suaranya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya. Yuk. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikapnya harus siap dan tegar, ya. Siap dan tegar.
Ini kan Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, tadi kan Bapak sudah berkenalan dengan yang sudah bisa bergabung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya, 11 siswa kelas 4A. Nah, coba nanti kalian perkenalan dari satu persatu dan juga nanti saat perkenalan kalian sebutkan apakah kalian sudah sarapan dan dengan sarapan apa kalian, misalnya saya Reski, saya sudah sarapan Pak, saya sarapan pakai bubur ayam seperti itu ya. Dimulai dari Dimas Rehan. Ayo Dimas Rehan. Nama saya Rehan. Makan bubur ayam. Oh, nanti sarapan pakai apa? Bubur ayam. Oh, makan bubur ayam ya? Kok samaan? Ya. Untuk selanjutnya Sheila Virginia. Ya. Suaranya kurang terdengar, Mbak Sheila. Oh, sama Ananda. Ya. Dan selanjutnya Dominik Juan Pradipa. Saya makan sama galan. Nama saya Dominik Juan. Saya makan dengan galantin. Sama galantin. Oh iya. Selanjutnya Fadila Syifa. Ya Pak, selamat pagi. Saya nama Alzina Faranisa Hari Putri. Saya tadi sarapan menggunakan Indomie. Oh, namanya Alzina Faranisa Hari Putri ya? Betul. Ya. Sarapan pakai Indomie? Ya. Oh, sarapan pagi pakai ini ya. Selanjutnya Kayla Keisha. Ayo Kayla Keisha. Sudah dilanjut saja ya. Kalista Odelia. Nah, Kalista, Ya, Pak. sarapan apa? Nama saya Kalista Odelia. Tadi saya sarapan pakai ikan. Ya. Selanjutnya Mbak Tiara Nani. Ayo. Mikrofonnya dinyalain dulu. Mbak Tiara Nani. Ini emang ngomong gini. Ya. Selanjutnya Emrano Kristanto. Ya Pak. Ya, tadi sarapan apa tadi? Telur Pak. Oh, makan telur. Ya. Telurnya dadar atau mata sapi? Dadar. Oh, telur dadar. Selanjutnya Raihan Prima Dwi. Ya, Pak. Tadi sarapan pakai apa? Mas Raihan, tadi sarapan pakai apa Mas Raihan? Indomie. Bingung. Oh ya.
Yang belum dipanggil siapa tadi? Benik. Iya, Pak. Iya, tadi sarapan pakai apa? Sama nasi kuning, Pak. Oh, nasi kuning. Uci Lestari. Mbak Uci Lestari. Dilanjutkan saja ya. Jadi tadi pagi kalian sudah sarapan kan? Nah, karena sarapan itu penting sekali untuk mengisi tenaga kita mengawali kegiatan sehari-hari. Dari sarapan kalian itu sangat beragam sekali. Dari keberagaman itu kita merasakan dua fenomena ketidakbosanan. Karena jika satu hal saja, misal kita makan nasi setiap hari tapi nggak ada lauknya, itu maka kita akan bosan. Iya atau tidak? Ya. Ya. Nah, maka dari itu pada hari ini kita akan mempelajari. Bentar, Bapak share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat belum? Sudah. Belum, Pak. 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 Belum. Ya. Sekarang sudah? Ya, Pak. Musang. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, tema 3, pembelajaran ke-4. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Mas. Minum. Bentar, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Ya, bentar. Laptop Bapak masih loading. Pak. Ya. Gimana, sudah terlihat? Ya, kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, tema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran ke-4. Pak, berapa, Pak? Tema 1. Mas 1. Bentar, Pak. Halaman. Ya. Halaman, Pak. Pak. Halaman berapa, Pak? Bentar. Halaman berapa, Pak? Halaman Pino. Nah, Aku. ini amati apa PPT yang Bapak tampilkan. Untuk bukunya bisa dibuka nanti dulu ya. Ya, nanti ini. Bentar lagi. Kita Dibuka nanti dulu. Ya, jadi tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian mengamati sebuah video visual, siswa mampu menjelaskan keberagaman pada teman-teman yang telah kemudian setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman. Kemudian setelah mendengarkan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang keempat, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan pendukung dari teks.
Nah, kita selanjutnya akan menonton sebuah video. Jadi kita akan mengamati sebuah video mengenai keberagaman. Di sini Bapak buka filenya dulu ya, supaya bisa di-share. Itu apa ya? Halaman berapa, Pak? Tadi, Pak. Tema 1, tema 3, pembelajaran keempat. Tema 1, tema 3. Tema 3, pembelajaran keempat. Halaman berapa, Pak? Bisa dicari. Belum. Ya, buka bukunya nanti dulu. Kita nonton video dulu, ya. Oh iya. Ya. Sudah terlihat belum? Belum. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Pak. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibu Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang
kemeriahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Haya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata Ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya.
Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Oke. Sudah selesai videonya tadi. Nah, kira-kira dari kalian, apakah ada yang tahu isi dari video itu? Ceritanya tentang apa? Yang tahu, angkat tangannya. Pak, saya mau menjawab. Seperti itu ya. Ya. Perbedaan agama. Ya, perbedaan agama. Terus ada lagi tidak? Pak. Ya, jadi video tadi menceritakan tentang keberagaman, indahnya perbedaan. Tadi ada Nadia, Christina, yang dari berbeda agama dan juga itu. Iya, nah, jadi dengan adanya perbedaan itu mereka bisa saling tolong menolong. Jadi tidak jadi alasan kita tidak menolong ke siapapun. Selanjutnya ini ada bacaan di buku siswa kalian halaman 154. Ini nanti Bapak buka lewat PPT ya. Halaman 154 tentang teman-teman. Di rumah sudah pegang buku masing-masing? Ya, Pak. Ya. Ya. Di sini ada bacaan tentang Siti dan teman-temannya. Ya, selalu mengajarkan Tempatnya. kita untuk Dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu tentang cerita Siti dan juga teman-temannya. Nah, di sini siapa yang mau membaca? Apakah PowerPoint yang Bapak tampilkan sudah terlihat? sudah. Ya. Sudah. Halaman berapa? Halaman 154. Pembelajaran keempat. Ini ada bacaan tentang Siti. Ya. Sudah? Ya. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, tetap bekerja sama, membantu sesama. Akhir-akhir ini, Mimin, penjual makanan di kantin di SD Negeri 01 Nusantara, sering kali tampak Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Dia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya yang
dengan penjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, selanjutnya, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, coba bisa kalian diskusikan nanti, dijawab bersama-sama. Ayo berdiskusi. Untuk pertanyaannya di buku di halaman 155 ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, 4. Halaman berapa, Pak? Pertanyaannya ada di halaman 155. 155. Pertanyaan tipe ini dapat membantumu. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dapat kamu dan teman-teman berikan? Ya, jadi Apa yang akan kamu jelaskan dulu ya lakukan saat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Jadi kalian dapat membantu Siti bantuan seperti apa untuk membantu Ibu Mimin? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Jadi nanti kalian akan membantu Siti untuk menjual dagangannya Ibu Mimin. Nah, seperti apa yang akan kamu lakukan nanti jika berhadapan dengan pembeli? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Kemudian yang keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Yang kelima, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Nah, kita ke pertanyaan yang pertama dulu ya, kita jawab bersama-sama. Kita diskusikan. Jenis bantuan apa saja yang dapat kita berikan untuk membantu Siti? Ayo, jangan malu-malu, dijawab. Pak, saya mau menjawab, Pak. Salah tidak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Ya? Ya. Ya. Ya, jenis bantuan apa yang kita berikan untuk membantu Siti, untuk membantu Ibu Mimin? Tidak bisa, Pak. Uang, Bisa Pak. membantu menjual apa? Dagangan di Pasar. di kantin. Soalnya kan Ibu Mimin ibu kantin. Ya. Jual dagangan makanannya di kantin. Nah, ini Bapak kasih jawabannya. 1, 2, 3. Sering ya. Membantu Ibu Mimin berjualan di kantin. Nah, jawabannya ya. Kemudian soal yang kedua, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kasih terang. Layani dengan ramah, Pak. Ya, layani dengan ramah. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan?
Ya, jika tidak, Bapak tampilkan jawabannya ya. Tidak ada jawaban yang salah dari kalian. Ya, apa? Membantu mengambilkan barang dengan ramah. Ya, bagus. Sekarang kita lihat jawabannya bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo. Melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi disebutkan melayani dengan ramah itu sama. Jadi melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya itu bisa dengan ramah, kemudian dan banyak berbagai hal. Dari jawaban yang kalian sampaikan itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Semua jawaban yang kalian sampaikan itu benar semua. Kemudian yang soal yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Makanannya, dagangan Bu Mimin diapakan supaya para pembelinya suka dengan makanannya? Dengan baik, Pak. Ya, dijaga dengan baik. Kemudian apalagi? Ya, kita lihat jawabannya ya. 1, 2, 3. Menjaga makanan tetap bersih dan sehat. Karena itu dagangan milik Bu Mimin, kita niatnya untuk membantu, maka kita harus menjaga makanan itu tetap bersih dan sehat agar tetap layak dikonsumsi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Nah, tadi kan Ibu Mimin sedang kesusahan karena anaknya sedang sakit di rumah. Maka dari itu, uang hasil penjualannya untuk apa, anak-anak? Memberikan uang ke Bu Mimin. Ya, memberikan uang ke Bu Mimin untuk membantu perobatan anaknya. Hasil penjualan akan diberikan kepada Bu Mimin. Nah, untuk yang soal kelima, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga hatinya? Sikap seperti apa yang kamu lakukan ketika membantu Bu Mimin? Tenang. Ya, jadi ada berbagai sikap yang bisa kita lakukan. Nah, untuk jawabannya, untuk membantu Ibu Mimin, karena kita banyak orang yang membantunya, maka untuk melayani pembeli kita harus jujur. Kemudian ketika pembeli ramai, kita harus bisa bekerja sama. Karena kerjasama itu sangat penting. Selanjutnya, kita harus melakukan usaha dengan kerja keras supaya hasilnya maksimal dan juga saling menghargai. Ya. Selanjutnya, coba kalian dengarkan ya. Kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Di sini ada sebuah teks bacaan, sikap membantu sesama. Diperhatikan baik-baik ya, anak-anak. Ya. Sikap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encek menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Mengapa Pak Encek memanggil warga yang lain untuk membantu?
Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Enzak membersihkan tempat tidur. Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan minum teh hangat, Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya di kampung. Ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Pak, Ya, jawaban yang tadi mau dimunculkan kembali bisa? oh jawaban yang tadi. Ya, sebentar ya. Saya belum selesai, Pak. Oh iya. Yang ini. Bentar ya Pak ya. Ya. Sudah selesai belum? Pak. Pak. Sudah selesai. Pak. Pak. Gimana? Sudah? Belum. Belum. Ya. Belum. Nanti yang sudah bilang sudah ya. Sudah, Pak. Sudah Pak. Belum Pak. Jadi yang belum sudah selesai atau masih menulis? Belum Pak. Belum. Pak. Udah 1 jam. Emang benar kan itu semuanya jelas. Sudah ya, dilanjut ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Tadi kita telah kalian sudah mendengarkan bapak tentang teks yang terdiri dari 5 paragraf. Nah, ini untuk paragraf yang pertama tadi.
Ada yang mau membacakan paragraf pertama? Ayo, siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Ini bacaan yang tadi. Malam itu, beberapa kampung, babakan. Yuk. Ya, jadi di paragraf pertama terdapat berapa kalimat itu? Malam itu beberapa warga kampung babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Dia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Ada 3 kalimat ya di paragraf 1. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide pokok paragraf utama. Sudah tahu kan? Paragraf itu ada apa saja? Deduktif dan juga induktif. Paragraf deduktif yang seperti apa? Sudah tahu belum? Halo. Ya, jadi Halaman berapa, Pak? Ini tidak ada ini. Ini sudah Bapak siapkan sendiri, tidak di buku kalian. Ini yang nyiapkan Bapak. Paragraf itu pokoknya biasanya ada di induktif ataupun deduktif. Untuk deduktif itu ide pokoknya bertempatan di awal paragraf, kemudian yang induktif di akhir. Intinya untuk lebih jelasnya Bapak kasih Bapak kasih tahu triknya. Untuk deduktif itu berarti ambil urutannya di depan. Deduktif itu depan, berarti ide pokoknya berada di depan. Jika ide pokoknya berada di depan, maka itu adalah paragraf deduktif. Nah, kemudian jika ide pokoknya berada di belakang atau di akhir, itu induktif. Ide pokok itu seperti apa sih? Jadi, ide pokok adalah kalimat utama yang ada di paragraf itu. Di sini kan ada malam itu beberapa warga kampung babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua berjalan pelan. Ia memanggil kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Nah, di sini kita belajar bersama ya tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokoknya apa sih dari paragraf pertama? Nah, untuk gagasan pokoknya itu warga kampung babakan berkumpul di pos jaga. Nah, di sini ada tulisan warga kampung babakan berkumpul di pos jaga. Ini adalah gagasan utama. Gagasan pokoknya di paragraf ke-1. Kemudian yang selanjutnya itu apa? Itu biasanya disebut dengan gagasan pendukung atau informasi tambahan. Jadi untuk gagasan pendukung yang pertama, terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Seseorang itu adalah Bapak Sami. Kemudian yang selanjutnya gagasan pendukung ya, selanjutnya dia memanggul kardus. Nah, dia memanggul kardus besar di pundaknya. Dan itu adalah Pak Sami. Kita masuk ke paragraf kedua. Nanti bisa dicoba. Nanti Bapak tanya. Paragraf yang kedua, Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari.
tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah tua. Untuk kalimat utamanya, gagasan pokoknya, yang mana? Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Ya, benar, pintar kalian semua. Jadi untuk gagasan pokoknya, Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Itu merupakan paragraf deduktif karena kalimat pokoknya berada di awal atau di depan. Nah, itu gagasan pokoknya, Pak Sami baru pulang dari Maluku. Untuk kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung atau informasi tambahan yang menjelaskan tentang lanjutannya. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku, dia harus menghadiri acara adat di sana. Kemudian gagasan pendukung selanjutnya, dia menggunakan kapal laut untuk pulang. Perjalanan yang dibutuhkan Pak Sami adalah 3 hari. Maka dari itu Pak Sami sangat lelah karena sudah tua. Karena perjalanannya lama 3 hari. Untuk yang paragraf selanjutnya, paragraf ketiga, Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya sampai ke rumah. Ini kalimat pokoknya yang mana? Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Ya, kita lihat ya. Ya, benar. Untuk paragraf yang ketiga ini, gagasan pokoknya Pak Encep menawarkan bantuan untuk mengangkat kardus. Kemudian yang selanjutnya adalah paragraf gagasan pendukung. Kami mengeluh kepalanya pusing. Dan yang selanjutnya, Pak Encep memanggil warga lain untuk membantu. Ini yang paragraf keempat. Untuk gagasan pokoknya berada di kalimat yang mana? Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Nur. Kurang tepat jawabannya. Ayo, ada yang bisa menjawab? Pak Udin mengambilkan menghangat air untuk membuat teh. Nah, jadi jawabannya itu mereka membantu Pak Sami. Nah, dari sini ya. Yang lanjutannya tadi hampir, makanya Bapak bilang kurang tepat. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Nah, jadi Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur mereka ngapain? Mereka datang karena untuk membantu Pak Sami. Itu adalah kalimat pokoknya, gagasan utamanya. Kemudian gagasan pendukungnya adalah selanjutnya. Dari membantu itu, Pak Made dan Pak Encep membantu membersihkan tempat tidur, mengambilkan dan menghangatkan air, juga memberikan makanan. Nah, ini untuk paragraf yang terakhir, paragraf ke-5. Gagasan utamanya yang mana? Setelah makan minum teh hangat, ini beristirahat. Iya, benar sekali. Jadi, untuk paragraf yang kelima, gagasan pokoknya, setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Kemudian, yang gagasan pendukungnya, ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Jadi untuk ini agak sedikit berbeda anak-anak. Yang ternyata gagasan pokoknya adalah manfaat
kebersamaan dan juga kerjasama. Jadi yang awal itu bukan. Jadi tidak semua paragraf itu kalimat pokoknya berada di awal. Ini ada juga yang berada di akhir. Yang ini namanya paragraf induktif. Nah, ya, manfaat kerjasama. Ini merupakan kalimat induktif. Batasan utamanya berada di akhir. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Gagasan pendukungnya tadi, Pak Sami beristirahat. Ya, ia senang warga desa membantunya, dan Pak Sami merasa memiliki keluarga. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Halo. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, Udah. paham ya? Paham. Ya. Tadi kita telah belajar mengenai teks bacaan Siti membantu Ibu Mimin. Tadi Siti membantu apa? Membantu apa, anak-anak? Membantu menjual makanan di kantin, ya. Selanjutnya kita belajar tentang apa lagi? Belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Jadi untuk menemukan sebuah gagasan pokok itu caranya kita bisa membaca dengan teliti, kemudian ataupun mendengarkan dengan seksama. Dari kedua cara itu kita dapat menemukan gagasan pokoknya. Jika kita kurang teliti, maka kita akan kesusahan dalam menemukan gagasan pokok. Nanti Bapak akan memberikan sebuah soal kuis, nanti di-share sama Ibu Herning ya di grup. Nanti akan di-share oleh Ibu Herning di grup. Kuis jumlahnya 15 soal. Pak. Ya. Ini linknya, nanti di-share di grup sama Ibu Herning nanti. Bapak lihatkan soalnya sebentar. Hello. Sudah terlihat belum? Belum. Ya, jadi nanti kalian bisa mengerjakan kuisnya secara online, ya. Tiap anak bisa mengerjakan 1 kali. Jadi dibuat sebagus mungkin. Tapi nanti untuk satu soalnya ada waktunya, jadi terbatas ya. Untuk soal yang pertama 1 menit, yang pilihan ganda itu punya 1 menit, kemudian yang uraian 2 menit. Jadi jangan sampai kalian kehabisan waktu dalam menjawab soalnya. Ini terdapat 15 soal, 10 pilihan ganda dan juga 5 uraian. Ya. Seperti itu. Ada 15 soal mengenai keberagaman dan juga gagasan pokok. Paham? Ada yang ditanyakan?
Paham. Paham ya? Ya. Untuk selanjutnya, nanti kita telah mempelajari apa saja. Kita simpulkan bersama-sama. Bapak ingin mengecek tadi memperhatikan Bapak atau tidak nih? Gagasan pokok sama gagasan pendukung. Iya, gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Dan juga teks bacaan Siti membantu Ibu Mimin tentang menjaga keberagaman dan juga kerjasama. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, kalian telah menerima berbagai materi. Jadi pembelajarannya karena juga sudah menunjukkan menjelang siang, tidak menjelang lagi tapi sudah siang ya. Sudah lapar atau belum, anak-anak? Sudah lapar belum? Belum lapar. Ya. Nah, untuk ada yang sudah lapar. Biasanya makan berapa kali sehari? Aku makan 3 kali. 3 kali. Ya. Baiknya sehari 3 kali. Jangan sampai terlambat makan ya, karena kesehatan itu penting. Kalau telat makan nanti kalian bisa sakit mah. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk menambah semangatnya, ini nanti soal kuisnya nanti dibagikan oleh teknik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian tahu lagu Gundul-Gundul Pacul kan? Anak-anak? Tahu, Pak. Hafal lagunya tidak? Lumayan. Ya, ini nanti kita nyanyi bersama ya supaya lebih fresh, supaya tidak tegang karena tadi sudah berpikir tentang paraga. Kita Bapak carikan musiknya dulu. Mana itu? Oh, pertanyaan apa namanya? Terdengar? Oh ya, ya, selesai. Nah, jadi bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Ada yang dibingungkan? Mungkin atau mungkin anak-anak? Itu Pak. Ya, paham ya. Ya, jadi
sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kalian senyum semua. Bapak mau foto dulu. Senyum dulu. Nah, kelihatan cantik gantengnya semua. Satu, senyum ya. Ini mau Bapak foto. Bapak hitung. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. Senyum. 1, 2, 3. Ada kayak gitu. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi Terima kasih, Pak. yang lebihnya seperti itu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Ini nanti kalian juga masuk YouTube loh. Nanti kalian juga masuk YouTube ini. Nanti Bapak masukkan ke YouTube. Tidak apa-apa ya? Ya, Pak. Ya, nanti siapa tahu kalian juga terkenal. Ya, seperti itu. Jadi nanti videonya Bapak masukkan YouTube supaya teman-teman kalian yang belum bisa bergabung sudah mengerti pembelajaran untuk hari ini. Sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata dari Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, besok itu hari kemerdekaan Indonesia ya. Ada ingat? Ya, tanggal berapa? Besok 17 Agustus. 17 Agustus. Biasanya kalau offline kita bisa upacara bersama, tapi ini kita dalam keadaan online daring, maka kita tidak bisa langsung bertemu secara tatap muka. Semoga kedepannya kita bisa segera bertemu dan berjumpa di sekolahan, ya. Dari Bapak sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih anak-anak. Bu Herning, apakah ada yang ingin ditambahkan? Wes kabeh. Ya, sepertinya kita sudahi untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Jika ada yang ingin live untuk meninggalkan Zoom, dipersilahkan ya. Terima kasih juga Ibu yang sudah mendampingi anak-anaknya. Oke. Salam buat Bapak Ibu di rumah ya, anak-anak. Ya. Ya. Itu ya, Bapak akhiri. Dadah. Dah. Ya.